Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla kulli awal wal akhir ba'da kulli akhir. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu wa sallallahu ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Hadirin para tamu Allah, para tamu kekasih Allah yang saya hormati, yang saya muliakan, khusus ketua DKM kita Al-Mukarram Bapak Haji Suarso dan segenap para pengurus masjid yang kita cintai dan seluruh jamaah yang telah meluangkan waktu, menyisihkan waktu yang digunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka ibadah yang mulia, ibadah yang agung, ta'limul muta'allim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah penuh dengan roja yang tinggi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang dilaksanakan, diterima, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita manusia, makhluk yang lemah, yang banyak salah, banyak hilaf, banyak kekurangan-kekurangan dalam beribadah. Kita mohon kepada Allah yang Maha Pengampun, mudah-mudahan dosa-dosa kita, kehilafan kita, kekurangan dalam ibadah kita diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di tempat yang agung, tempat yang mulia ini, kita banyak keinginan, banyak doa. Mudah-mudahan seluruh doa-doa kita didengar, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin para jamaah majelis sholat duha yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan kalimat syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah mengizinkan, insya Allah disertai dengan ridhonya, kita semua bisa berkumpul kembali di salah satu majelis yang dimuliakan Allah dalam rangka ta'limul muta'allim yang sudah kita ketahui dan kita rasakan bersama. Sudah beberapa tahun atau bulan kita sudah melewati ujian cobaan dari Allah berupa virus. Alhamdulillah juga kepada Allah kita lolos, mungkin banyak bahasanya, lolos daripada ujian yang mengakibatkan meninggal dunia. Ya, kalau hanya sebatas positifnya kali berarti itu wajar. Banyak yang positif di sini, Pak? Banyak. Alhamdulillah. Kita cuma positif, tapi di sisi lain yang wafat, meninggal sebab virus pun kalau kita sebutnya alhamdulillah juga, Pak. Kenapa yang wafat gara-gara virus kita sebut alhamdulillah? Karena kata MUI sudah sepakat, beliau mengatakan yang wafat, yang meninggal gara-gara virus dapat pahala syahid. Kalau kita telusuri, kalau pahala syahid itu udah membebaskan pertanyaan alam kubur. Kalau bebas pertanyaan alam kubur menunjukkan lancar, mulus, terus masuk ke dalam surga. Ini kita yang hidup begini nih, Pak, yang tidak meninggal gara-gara corona, ada sedikit menyesal kan? Kan kalau yang wafat corona kemarin katanya kata MUI sepakat itu pahala syahid. Nah, kalau sekarang yang wafat bukan karena corona, berarti kan bukan syahid gitu, Pak. Nah, kira-kira kita nih ada sedikit penyesalan tidak? Ini menunjukkan Allah betapa cintanya kepada yang wafat
dan Allah juga betapa cintanya kepada orang yang diberikan umur panjang. Alhamdulillah, dengan umur panjang kita bisa bertatap muka lagi, bisa mengabdi diri lagi kepada Allah, dan bisa juga memuliakan Allah, mengagungkan Allah, mentasbihkan Allah, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka alhamdulillah kita diberikan umur diisi dengan taklim dan ibadah. Hadirin hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu bahas dulu pelarangan bagi yang haid, Pak ya. Yang haid. Kalau di Safinah halaman 17, kalau yang Safinah halaman 17 di bawah di pertengahan ada judul pelarangan bagi wanita yang haid. Pelarangan. Saya nanya dulu ke bapak-bapak yang sudah nikah. Saya sudah nikah. Sudah menikah kan? Sudah menikah. Yang belum menikah ya, insya Allah tahu pasti tahu. Kalau boleh nanya di bapak-bapak, darah yang keluar dari, mohon maaf, kemaluan perempuan depan ada berapa kan? Berapa macam? Saya tanya bapak-bapak ya. Saya bilang bapak-bapak, darah yang keluar dari, mohon maaf, lubang depan perempuan ada berapa macam? Nifas. 1 nifas, 2 haid, 3 ibu-ibu diam aja. 3 memesan. 3 mimisan. 1 nifas. Apa darah nifas? Darah yang keluar selesai melahirkan. Waktunya ada yang 30 hari, 1 bulan, ada yang 40 hari, dan ada yang paling banyak sampai 60 hari. Yang kedua, ada darah yang disebut darah haid. Darah haid ini kalau umur minimal umur 9 tahun sudah keluar haid, udah sah itu haidnya. Waktunya 1 hari 1 malam, 7 hari atau 1 pekan, paling banyak 15 hari. Nah yang ketiga ini yang jarang bapak-bapak paham, ternyata cuma 2 jawabannya, nifas dan haid. Yang ketiga ada yang namanya darah istihadah. Apa Pak? Istihadah. Apa itu istihadah? Darah yang keluar lebih daripada waktu nifas. Tadi waktu nifas paling banyak itu 60 hari. Ini mah lewat 61, 62, 63 sampai umpamanya 65 hari. Nah, darah yang keluar daripada lebih daripada waktu nifas itu disebutnya darah istihadah. Yang kedua, kategori istihadah, darah yang kalau keluar lebih daripada waktu haid. Tadi waktu haid yang paling lama 15 hari. Nah yang ke-16 harinya, ke-17 harinya, ke-18 harinya itu disebutnya darah istihadah. Kalau nifas, kalau haid ini haram sholat, haram membaca Al-Quran dan seterusnya. Tapi kalau darah istihadah ini mah halal. Halal baca Quran, halal sholat, bahkan mohon maaf halal juga hubungan suami istri. Jadi bapak ketika suami istrinya bilang, ayah saya lagi keluar darah, tanya dulu, darah apa mah? Haid, istihadah, apa nifas? Jadi ada nama-nama tertentu. Nah di sini larangan bagi orang yang haid berarti yang keluar darah haid minimal 1 hari 1 malam, maksimal paling banyaknya 15 hari 15 malam. Apa larangan bagi yang haid?
Satu, kalau di kitab Safinatun Najah, satu dilarang haram hukumannya. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya. Ada 10 larangan haram untuk orang yang haid. Satu, haram sholat. Sholat ada 2, sholat wajib, sholat sunnah. Yang wajib pun dibagi 2. Ada yang wajib adaan dalam waktunya. Yang kedua ada disebut wajib qodoan, sholat yang di luar waktunya. Yang sunnah dibagi-bagi lagi. Ada yang disebut sunnah rawatib yang sudah terbiasa. Yang kedua ada sunnah bukan termasuk rawatib. Yang jelas yang disebut namanya sholat haram dilakukan bagi orang yang dalam posisi haid. Sampai-sampai dalam kitab fikih, bahkan kitab Ahya pun ada di situ, yang termasuk mirip sholat pun tetap tidak boleh. Mana? Seperti hanya sujud syukur atau sujud tilawah. Sujud syukur kan bukan sholat, tapi itu sebagian dari sholat. Nah, orang yang sujud syukur, orang yang sujud tilawah tetap harus bersih daripada haid. Berarti orang yang haid diharamkan untuk melakukan sholat atau semisal seperti halnya rangkaian sholat seperti tadi sujud syukur. Sholat dilarang kenapa? Mungkin sedikit kenapa? Kok yang haid dilarang sholat? Kita sudah tahu, karena orang haid itu kan keluar darah. Yang namanya darah itu hukumannya najis. Berarti haram orang sholat membawa najis. Nah gitu Pak Asad paling pokok. Jadi nomor pertama, larangan bagi orang yang haid tidak boleh sholat. Nah di sini paling enak di sini Pak. Bagi kaum perempuan mah sholat itu ada liburnya ya. Sudah malah sholat, tiba-tiba haid, wah kesempatan tambah jadi tambah jadi. Tapi ada ruginya Bu Mama. Sehebat sepintar apapun perempuan ternyata tidak diangkat jadi nabi. Nah ini Pak, kalau boleh ditanya, kenapa sih jumlah nabi berapa coba Pak? Ayang ingat jumlah nabi 124.000 jumlah nabi. Jumlah rasul yang masih ingat 313. Kalau yang 25 nabi mah kata para ulama itu dituntut hafal. Untuk hafal. Apa itu 25? Satu nabi ada 25 nabi Muhammad dan cepat aja Pak. Sisanya PR ya cepat. Jumlah nabi yang begitu banyak, rasul begitu banyak, tidak ada satu pun yang dijadikan nabi dan rasul perempuan. Ibu jangan ngiri dulu. Kenapa? Karena tadi perempuan itu agamanya tidak sempurna. Mana yang tidak bikin sempurna? Sholat ada larangannya, puasa ada larangannya. Itu alasannya. Jadi kenapa perempuan nggak ada jadi nabi dan rasul? Ya tadi karena fitrah perempuan pasti keluar haid. Nah ini makanya jadi dalil. Jadi bagaimana orang perempuan ngaku-ngaku jadi nabi? Ada kan Pak ya? Siapa tuh? Jibril. Lihat Eden kan ya jadi nabi, jadi malaikat, udah mati kan Pak ya? Kiamat nggak jadi gara-gara dia betul. Nah ini alasannya Pak. Jadi perempuan itu sehebat apapun, tapi kalau perempuan ada yang sampai ke derajat waliyatullah, jadi walinya Allah, banyak perempuan. Jadi bagi perempuan yang haid
tidak boleh melaksanakan sholat, haram hukumannya. 2, lebih cepat dulu. Wat tawafu, larangan bagi yang haid, dilarang tawaf. Tawaf di mana, Pak? Tawaf di mana? Di Mekah. Di Masjidil Haram. Kalau di Indonesia ada tawaf tidak, Pak? Di mall. Ibu-ibu yang sering tawaf di mall. Tawaf haram hukumannya bagi orang yang haid. Kenapa? Karena tawaf masih satu kategori dengan sholat. Maka orang yang tawaf bukan cuma bersih dari haid, dan dia juga harus suci daripada hadas kecil. Berarti wajib punya wudu orang yang lagi tawaf. Beda dengan sa'i. Kan tawaf apa ya? Berapa putaran tawaf? 7 putaran. Selesai tawaf, mundur ke belakang, sholat 2 rakaat, minum air jam-jam, menuju ke tempat sa'i. Kalau sa'i mah itu boleh dalam itu tidak punya wudu, tapi tetap harus dalam bersih hadas besar dan hadas kecil. Gitu Pak. Berarti tidak junub, tidak junub. Saya bedain Pak. Jadi kalau tawaf mah hadas kecil tidak boleh, hadas besar pun tidak boleh. Tapi ketika sa'i boleh tidak punya hadas kecil. Maaf, boleh dalam keadaan punya hadas kecil. Dalam artian tidak wudu sah. Sah tidak wudu sa'i. Atau umpamanya kita buang angin sah, jadi masalah. Tapi ketika tawaf, di samping menjaga hadas kecil, hadas besar pun, di antara hadas besar adalah haid. Diharam dilaksanakan haid bagi orang, haram melaksanakan tawaf bagi orang yang haid. Ini khusus untuk perempuan. 3, wa masul mushafi, menyentuh Al-Quran. Kalimatnya mushaf, maksudnya apa mushaf? Lembaran. Lembaran yang di dalamnya ada ayat Al-Quran. Berarti begini, apapun bentuknya, kalau di situ dituliskan ayat Al-Quran, haram disentuh. Di sini ada kaligrafi nggak Pak? Tidak. Belum, Pak. Belum ada. Sedang diusahakan. Lagi dibersihin dulu. Di rumah kan suka ada kaligrafi Pak ya. Ada yang dari kayu, ada yang dari cat, ada juga yang dari gambar. Umpamanya ibu mau membersihkan kaligrafi, mau dielap. Ibu ketika mau ngelapnya atau ibu mau membersihkannya, satu harus punya wudu juga. Kalau membersihkan karena bersentuhan. Yang kedua juga, kalau ibu lagi haid tidak boleh menyentuh. Membaca pun bagi orang yang haid diharamkan. Atau umpamanya begini, tadi kan gambaran contoh kaligrafi. Sekarang yang ada di buku, untuk buku yang lainnya boleh dipegang, tapi untuk ayat Al-Qur'annya tidak boleh disentuh. Ibu lagi ngajarin anak kita, kan saat ini lagi rame-ramenya kemakan jumpa ya. Jadi ibu jadi dadakan jadi ibu guru kan Pak. Pagi-pagi udah mencak-mencak sama anak banyak. Ya kalau anak udah dewasa, udah SMP, SMA lebih gampang. Anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 coba Pak. Yang capek kan ibunya. Nah pas diajarkan pas bagian pelajaran agama ada Al-Qur'annya, ibu minta diajarin minta ngajar anaknya. Nah huruf Arab Al-Qur'annya yang ada di buku itu tidak boleh disentuh dan tidak boleh dibaca. Adapun bukunya boleh disentuh. Jadi bagi ibu yang haid tidak boleh menyentuh Al-Qur'an.
Quran kan sekarang ada dua. Ada Quran yang ada artinya. Yang kedua ada Quran yang tidak ada artinya. Kalau Quran yang ada artinya boleh disentuh Qurannya, begini Pak, boleh. Bahkan dipindah pun boleh, dibawa pun boleh. Apa alasannya? Karena di situ lebih banyak bukan Al-Qur'annya daripada Qur'annya. Atau lagi sekarang lebih modern, yang seperti halnya di HP. HP kan sekarang aplikasi Qur'annya, Pak. Kalau pas muncul aplikasi Qur'annya ada artinya, terjemahannya, boleh Bapak pegang HP-nya. Tapi tetap Arabnya nggak boleh ditunjuk, nggak boleh nyentuh. Tapi kalau pas keluar aplikasinya di situ hanya Arab atau Qur'an dalam HP-nya langsung simpan, kalau dipegang. Kenapa? HP termasuk mushaf, karena yang muncul Arabnya saja. Nah di sini larangan bagi orang yang haid tidak boleh menyentuh Al-Quran, baik Al-Quran secara mushaf ataupun tulisan yang ada Al-Qurannya. Seperti di kertas undangan, Pak, kalau nikahan kan suka ada surah apanya tuh ditulis? Arum ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum dan seterusnya. Ibu boleh pegang undangannya, tapi ibu tidak boleh menyentuh Arabnya. Kenapa gue boleh pegang undangannya? Karena lebih banyak tulisan bukan Qur'annya daripada Qur'an. Gitu Pak. Dan juga saya perlu sampaikan juga nih ke Bapak atau ke Ibu, kalau Ibu dapat undangan ada tulisan Bismillah, lebih-lebih ada tulisan kayak tadi surah Ar-Rum ayat Al-Quran, kalau mau dibuang itu si undangan, huruf Arabnya digunting dulu Pak, dipotong dulu. Jangan undangan yang masih ada Al-Qur'annya, ada tulis lafaz Allahnya dibuang ke tempat sampah. Apalagi mohon maaf kalau udah keinjak, udah kelakahin, campur dengan air got, dengan najis, dengan yang kotor-kotor, itu udah su'ul adab. Bahkan ada sebagian ulama fikih mengatakan itu dosa. Jadi Bapak ketika melihat undangan mau dibuang, itu caranya Pak, digunting dulu, diambil huruf Qur'annya, disimpan. Mau disimpan silakan, atau mau caranya ada lagi dalam fikih, boleh dibakar si huruf Arabnya itu, tapi awas abunya jangan sampai dibuang juga. Boleh ditanam, dikubur, boleh dihanyutkan ke air yang mengalir. Itu ilmu fikih yang mengatur. Berarti begini Pak, kita harus menjaga ketika Bapak mau bikin undangan supaya menjaga orang lain berlaku dosa terhadap ayat Quran. Kalau bikin undangan tak usah pakai huruf Al-Quran, itu lebih aman. Soalnya kalau Bapak bikin undangan 1000 undangan disebar, ada 50 orang aja tuh membuang undangan yang ada Qur'annya, kita kebagian dosa tanpa disadari. Kita dapat transfer dosa tuh dari itu. Jadi kalau Bapak bikin undangan, Bismillahnya pakai Latin aja lah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Qur'annya maksudnya artinya surah Ar-Rum ayat sekian artinya, itu lebih gampang. Kan kita kalau dapat undangan yang pertama dibaca apanya Pak? Coba katanya, dapat undangan kalau dibacanya apa? Padahal jelas di situ disuruh ibadah dulu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Pas dibuka kan? Dibaca nggak Bismillah juga? Dibaca ayat Al-Quran itu. Tuh nggak dibaca juga. Padahal mahal bikin berapa, ada 10.000 Pak ya, kalau kita 10.000 20.000. Maka bikin kamu sama mahal-mahal pernah selembar aja fotokopi sebanyak. Tapi kan kita menghormat Pak ya, menghormat. Jadi dalam urusan Quran, khususnya ibu atau kita pun sama yang junub, tidak boleh menyentuh Al-Quran.
termasuk mushafnya. Kalau di situ tidak ada campurannya, maksudnya tidak ada artinya, apalagi tafsir yang lainnya. Nomor 4. Sebelum lanjut nomor 4, silakan ada yang mau disampaikan dulu. Sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran supaya ini tidak kebanyakan. Gimana? Kalau menghafal itu Pak, Gimana? boleh Pak, dia lagi haid tapi dia menghafal trikul Oh iya. Ibu lagi haid, Iya. diundang tahlilan, masa menembak kita yang lain materi kita tanya kenapa Bu haid, apa begitu Bu? Kalau ayat Quran sudah dijadikan wirid, kalau Quran sudah dijadikan zikir, itu lain hukum. Contoh mana? Ibu pengen ngambil, ibu ketika tahlilan kata Pak Ustadznya, mudah-mudahan ibu yang syukuran ini umurnya berkah, rumah tangganya sakinah, bi barokatil Fatihah, dengan keberkahan suratul. Ibu baca kan? Niatnya apa tuh? Kan mencari berkah dari sebab suratul itu boleh. Berarti mana yang dilarang? Larang tujuannya likiroah, tujuannya baca. Kalau tujuannya belajar, tujuannya cari berkah, tujuannya cari apa tuh sir, apa sih itu ya? Ya rahasia yang ada dalam surah itu dibolehkan. Bagus Bapak tadi. Kayak trikul itu kan udah umum ya. Orang tahlilan dibacakan pasti dibaca kul Allah bersama. Atau juga begini, Bapak baca surah Alam Nasroh. Kenapa baca Alam Nasroh? Saya ini lagi banyak kesulitan. Baca Alam Nasroh atau ibu baca Alam Nasroh. Tujuannya apa nih? Cari keberkahan daripada surah itu. Nah, maka dalam kitab I'anatul Talibin ada apa? Yang diharamkan atau yang tidak boleh itu tujuan membaca ayat suci Al-Quran. Kali kalau tujuan kayak tadi untuk mengulang hafalan, cari keberkahan, cari sir yang ada dalam surah itu dibolehkan, tidak diharamkan. Bagus ya Pak? Ada lagi? Itu malah nyambung ke nomor 4 ya. Saya nomor berapa tadi? 6. Iya nomor 6. Ada lagi Pak? Silakan Ibu. Nomor 4. Nomor 4 wa hamluhu, haram bagi orang yang haid membawa Al-Quran. Nah ini Al-Quran, Quran toba ya, Quran yang tidak ada artinya atau Quran yang tidak ada tafsirnya, itu haram dibawa. Nah inilah Pak, ada sebagian ulama mengharamkan Quran dijadikan sebagai ajimat. Apa jimat Pak? Jimat? Dari jimat Pak? Bapak di dompet ada apa jadi senjata? Foto istri. Jimat itu betul Pak, itu jimat tuh, supaya ingat pulang. Itu kan suka apa? Diselipin itu di dompet pakai kain putih, tulisannya umpamanya ayat suci Al-Quran. Nah, kalau dalam posisi punya junub atau haid, haram dibawa. Berarti supaya tidak haram dibawa, selama-lamanya jangan sampai junub, bahkan jangan sampai batal wudhu. Bisa kira-kira? Nah itu makanya nggak boleh gitu Pak. Seandainya dibolehkan, oke dibolehkan, tapi sana jangan batal wudhu dan jangan junub. Nah gitu catatannya kalau mau dibolehin. Jadi bagi yang haid tidak boleh membawa Al-Quran. Itu di HP kan ada aplikasi Quran Pak ya. Apakah termasuk membawa? Tidak. Termasuk membawa? Tidak. Kalau belum muncul ke layar,
Quran disebutnya. Tapi kalau sudah muncul keluar ke layar, baru disebutnya Quran. Itu bedanya Pak. Sekarang kan yang udah maju lah Pak, yang udah maju. Soalnya begini Pak, kalau yang tersimpan yang belum muncul itu dilarang, ini kasihan orang yang hafal Quran. Seperti Bapak ini yang hadir lah, kan hafal Quran nih Bapak. Betul kan Pak? Hafal Quran Bapak ini jangan dikira. Ibu hafal Quran ini, hafid-hafid ini semuanya. Betul saya Pak. Coba siapa yang hafal surah Al-Fatihah? Hafal semuanya. Jadi hafid-hafid cuman beda kapan hafal 30 juz, kita hafal 3 ayat, 3 surah. Beda dikit aja Bapak. Gitu. Nah, orang yang hafid Quran tidak boleh diucapkan ketika di kamar mandi. Tapi boleh nggak di kamar mandi orang hafid Quran? Boleh. Coba bayangin Pak, kalau orang yang hafid Quran nggak boleh junub gimana coba Pak? Atau perempuan. Makanya kalau masuk dalam memori belum diucapkan tidak jadi masalah. Tapi kalau dimunculkan, dikeluarkan, dilafalkan, baru ada aturan di situ. Sama kayak di HP, kalau belum muncul keluar, belum ada hukum. Tapi udah keluar, muncul di layar, ada hukum. Jadi bagi yang haid tidak boleh membawa Al-Quran yang tidak ada tambahannya atau artinya atau tafsirnya. 5. Berdiam di masjid. Nah ini Pak, yang tadi disampaikan sama sepuh kita. Kalau di Sapinah, ini mudah ke Sapinah Pak, garis besarnya pokoknya tidak boleh diam di masjid, titik terus segitu. Ulama-ulama mengambil kenapa dilarang di masjid. Satu alasannya Pak, takutnya najis darah itu jatuh ke masjid. Jadi alasan kenapa orang yang haid dilarang ke masjid, satu alasannya tadi, takut darahnya jatuh ke masjid. Kan zaman dulu mah Pak, mohon maaf, belum ada apa namanya itu? Softtek. Belum ada wantek. Ya sebangsa gitu lah, belum ada kan? Membalut. Saya masih ingat zaman dulu lah, mungkin orang tua kita kayak zaman dulu. Coba ada yang pakai sobek zaman dulu? Pakai apa coba Bu? Orang tua kita deh. Ya? Pakai kain ya. Diselipin apa di gimana? Digunting. Orang hafal pakai gunting aja. Jadi kalau orang dulunya itu kalau ke masjid pakai nampak. Nah, itu betul Pak. Ya, jadi duduk aja berdiam. Nah, biar gak nyecer di sini. jadi gini. Jadi alasan kenapa orang haid dilarang ke masjid, satu, masjid kan disebutnya tempat suci. Karena tempat suci jangankan ada najis, sengaja ada kotoran dijatuhkan pun nggak boleh, rusak. Karena masjid tempat suci, orang yang masuk membawa najis, jangan sampai najisnya ini jatuh ke masjid. Berarti begini Pak, karena alasannya takut jatuh, berarti begini, kalau orang bisa menjaga najis itu tidak datang atau tidak jatuh ke masjid, boleh silakan ke masjid, boleh Pak. Jadi tidak boleh saklek juga kali Pak. Yang haid gak boleh ke masjid. Umpamanya musim banjir, coba bagaimana Pak? Yang lain mah kerendam ke masjid rumah, yang tidak kenal cuma masjid. Kebetulan ibu istri kita haid, masa ditaruh di luar Pak? Nah di sini loh. Jadi boleh ke masjid asal catatan tidak sampai jatuh atau netes itu najisnya. Bagaimana kalau orang junub? Lain lagi banyak. Yang punya mandi wajib, contoh umpamanya, mohon maaf sedikit, kita belum mandi wajib. Umpamanya sesepuh kita bapak haji disuruh pengumuman ada yang meninggal,
Pak Haji belum mandi nih. Nah itu mah haram masuk ke dalam masjid. Kenapa? Dalam posisi junub. Disebutnya diam di masjid, nggak boleh masuk masjid. Tapi kalau lewat masjid boleh. Itu bedanya Pak. Mana yang disebut lewat? Masuk kiri, keluar kanan, itu lewat. Tapi kalau masuk kiri, keluar kiri disebutnya al-muqsud, diam disebutnya. Jadi kalau Bapak dalam posisi junub mau pengumuman di masjid yang meninggal, itu caranya masuk kanan, keluar kiri. Itu disebutnya lewat disebutnya. Tapi kalau keluar masuk kanan, keluar kanan, itu disebutnya masuk diam di masjid. Itu bedanya. Tapi kalau bagi yang haid, posisi haid itu dibolehkan masuk masjid dengan catatan darahnya tidak sampai jatuh, tidak sampai netes. Berarti harus pintar dan harus bisa menjaga supaya tidak jatuh. Nah bagi ibu nggak jadi alasan berarti saya lagi head bu ya nggak ngaji dulu. Oh nggak ada alasan. Jadi sekarang ibu jangan terima kalau ditanggil bu ngaji nggak, maaf bu ya lagi M ini males apalagi. Asal bisa menjaga. Nah berkaitan dengan cara berkaitan dengan netesnya najis tadi dijabarkan sedikit. Tanpa disadari ini dosa kita lakukan di masjid. Normal seperti beginilah. Kan kadang-kadang kita ini sambil kayak khutbah Jumat lah. Ini tangan kita kan nggak usah diem lah. Kadang-kadang motek-motekin kuku, motek-motekin kulit. Itu kulit dampal kaki Pak, yang sudah pecah-pecah gitu, motek-motekin. Ketika dilihat di bawah udah banyak kuku, langsung pergi aja Bapak. Dosa tidak coba? Itu dosa yang tak disengaja Pak. Kita sudah ngotorin masjid itu Pak. Bahkan Nabi Muhammad memuji, bahkan sampai Nabi Muhammad kelihatannya menyesal ketika ada orang, kalau kita mau merupakan apa ya, suka bersih-bersih masjid, meninggal. Nanya ke Nabi, nanya sahabat, wahai sahabatku, mana yang dulu sering bersihin masjid? Udah wafat ya Rasul. Kata Rasul, kenapa enggak bilang-bilang sama saya? Tunjukkan di mana makamnya. Di sana ya Rasul. Rasul datang ke makam itu dan Rasul menyolatkan di situ. Berarti Rasul sholat apa disebutnya Pak? Sholat gaib. Kenapa Rasul sampai begitu menghormat orang yang membersihkan masjid? Karena setiap debu yang dibuang dari masjid, satu titik dosa hilang darinya. Debu bayangin masih berapa banyak? Itu menggugurkan dosa. Berarti orang yang bikin sampah, bikin kotor masjid, nambah dosa, gitu Pak. Jadi hati-hati urusan masjid. Jadi kembali lagi, haram atau larangan bagi orang yang haid di dalam masjid bagi perempuan kalau memang dasarnya najisnya itu jatuh ke masjid. Tapi kalau bisa menjaga itu boleh ke dalam masjid. Sebelum lanjut ke nomor 7, nomor 6 sudah tadi kita bahas. Silakan sampaikan dulu. Ada yang mau disampaikan? Jadi kesimpulannya baiknya ke masjid apa nggak usah ke masjid? Itu tergantung yang haidnya bisa tidak. Nah gitu dulu. Supaya nggak netes 3 lapis lah pakai. Nah gitu Pak. 4 lapis lah pakai. Kan kadang-kadang gini Pak. Iya saja. Ilmu fikih kan ada. Pertama kan netes. Kedua harinya agak banyak. Biasanya keempat, kelima dulu. Kalau Pak banyak. Ketika mau berhenti, nah mulai dikit lagi. Itu datanya aja ke istri Bapak lah. Itu lebih gampang. Bagaimana cara banyaknya keluar darah haid gitu. Yeah. Jadi itu mah tergantung bagaimana cara pengamanannya. Begitu aja. Pengamanan.
Ada lagi? Nah, niatnya apa dulu? Kalau niatnya tahsin atau niatnya apa tuh untuk mengulang-ulang bacaan supaya nggak lupa nih hafalan saya, boleh. Tapi kalau ini membaca saja, baca. Bahkan dibolehkan juga lita'alum, litaklim, untuk belajar, boleh. Jadi yang dilarang itu bagi orang yang benar-benar imam baca aja, baca. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau tujuan karena keberkahan, karena sirnya yang ada di situ, nah itu dibolehkan. Atau untuk mengulang hafalan, itu dibolehkan. Terus amanan mana nih bagi kita umpamanya? Apakah nggak baca sama sekali? Apa tujuannya untuk keberkahan? Tergantung itu Bu teman. Kalau lebih besar cari berkahnya, boleh. Tapi kalau ada niatan tuh pengen baca, nah ini. Kalau udah kalimat pengen baca lain lagi, haram bagi orang kafir. Begitu Ibu. Ada lagi? Nomor 7, wasaumu, haram bagi yang haid puasa, wajib maupun sunnah. Bahkan ketika puasa mah ibu haid wajib ada tanda dibatalkannya puasa. Contoh, tinggal 10 menit lagi nih waktu mau maghrib, keluar. Kata ibu, iya, Allah tanggung amat nih keluar. Walaupun cuma 10 menit lagi, ibu wajib ada tanda dibatalkannya puasa. Bagaimana? Ya minimal meminum setetes boleh. Ini maksudnya apa? Supaya ada tanda dibatal puasa. Jangan begini, biarin aja lah, udah batal ini nanti udah begitu. Fikih menjelaskan kudu wajib harus ada tanda dibatalkannya puasa. Entah itu dengan minum, entah itu dengan makan, dan sebagainya. Begitu. Jadi haram puasa bagi orang yang haid, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Sedikit nyambung di bulan puasa. Ibu karena pengen puasanya full di 1 bulan, ibu beli obat, kan ada pilnya Bu ya, untuk menahan haid. Tujuannya supaya puasanya full 1 bulan. Itu ulama fikih mengharamkan Pak. Kenapa? Karena memang fitrah manusia dan puasa bisa dikodok. Tapi kalau ibadah haji, nah ibadah umroh ini beda. Ulama Indonesia bahkan dengan ulama Arab Saudi pun sepakat mewajibkan bahkan itu Mas. Kenapa? Ibadah haji terjadi hanya setahun sekali. Sudah begitu dananya juga bukan sedikit. Coba bagaimana Pak ketika umpamanya udah waktu wajib haji, ibu dalam posisi haid, bagaimana? Udah begitu biasanya ibu haidnya umpamanya lama lagi, seminggu 15 hari. Sementara rukun haji kan cuma 3 hari. Mau bagaimana gitu? Nah di sini apa? Makanya ulama Indonesia pun sepakat sebelum berangkat minum dulu pil menahan haid. Tapi ada terjadi juga Bu, waktu maaf sedikit saya umroh juga, ada jemaah dari berangkat 2 hari sebelum berangkat udah minum dulu pil. Ternyata pas di sono turun landing masuk ke Masjid Nabawi, keluar pas subuhnya, nah maaf izin dulu keluar darah haid. Nah kan sini repot. Memang boleh masuk masjid asal apa tadi menjaga. Tapi kan mohon maaf lebih banyak risiknya daripada nyamannya kalau dalam posisi punya. Itu bedanya. Jadi bagi yang haid tidak boleh berpuasa baik wajib maupun sunnah. 8. Nah ini pada nomor 8. Watolaku haram dicerai. Kenapa coba Pak orang yang haram dicerai? Tidak boleh dicerai, tidak boleh ditolak.
Berarti kapan harus segera jawab? Kapan harus segera jawab? Ketika waktu suci, gitu kan? Mana waktu suci? Dalam artian bukan dalam posisi haid. Kenapa? Karena gini Pak, takutnya ketika dicerai di waktu haid, selesai haid tiba-tiba tidak haid lagi. Biasanya kalau tidak keluar haid lagi menunjukkan dia positif. Nah, kalau udah positif, nah inilah beda lagi hukum. Ada lagi aturannya ke sana, tidak boleh dicerai, haram hukumnya, enggak jadi. Kata bapak, udah males rumah sama dia, bolehlah pisah rumah, tapi tetap jangan diceraikan dulu. Nah, gitu. Berarti sebutnya apa nih? Pisah apa nih Pak? Pisah ranjang. Pisah ranjang. Kalau pisah ranjang masih ketemu lah Pak. Bapak di atas, istri di bawah, masih ketemu itu mah pisah ranjang kan? Pisah rumah paling tidak. Nah gitu. Tapi jangan cerai dulu ketika dalam posisi haid. Nah ini 9 aneh Pak nih. Lewat di dalam masjid. Apa maksudnya tadi Pak? Ini sama alasannya seperti yang tadi, haram di dalam, berdiam di dalam. Kalau takut ada, kalau bisa menjaga darah tidak netes, jadi masalah lewat, jadi masalah. Ini pendapat Imam Fiqih dan yang lain. Tapi Bapak juga jangan heran, ada di kitab Kifayatul Ahyad, banyak pendapat di situ. Ada yang mengharapkan mutlak, haram mutlak ada Pak. Pokoknya yang haid nggak boleh masuk, nggak boleh lewat, ada yang gitu Pak. Ada yang membolehkan, silakan dengan syarat tadi bisa menjaga najis. Ada seperti itu. Mana untuk diri kita? Nah, silakan aja Bapak mau pilih mau yang mana. Kalau yang memilih yang membolehkan, jaga nih najisnya jangan sampai menetes. Kalau seandainya Bapak berpendapat Ibu, pokoknya haram nggak boleh, tapi jangan membatasi buka masjid. Maksudnya gimana? Ketika ada kajian sekarang tentang haid, kan nggak boleh ke masjid, kan bisa di emperannya. Nah gitu. Jadi banyak cara, banyak jalan untuk tetap bisa meraih pahala khusus yang ada di sekitaran masjid. Nomor berapa Pak? Maka bawahnya tuh, apabila perempuan yang haid khawatir mengotori masjid, gitu Pak. 10. Menikmati bagian tubuh antara pusar dan lutut. Nah, sudah paham lah Bapak Ibu juga. Antara pusar dan lutut, maksudnya apa Pak? Antara pusar dan, maksudnya tidak boleh bercumbu menikmati lubang depan perempuan ketika dalam posisi haid. Kalau dari pusar ke atas makasih aja, terserah tuh, gitu aja Pak. Dari pangkal paha ke bawah makasih aja tuh. Nah, tapi yang pokoknya, kalau perlu beli gembok aja. Kenapa? Karena namun bilang, ketika haid dipaksakan suami istri bukan sehat, justru malah jadi penyakit. Kenapa? Karena darah yang keluar itu hakikatnya itu darah penyakit. Takutnya masuk ke rahim. Takutnya keluar di situ campur air dengan sperma, campur dengan darah masuk ke rahim. Nah ini banyak bakteri yang bisa mengakibatkan rusaknya rahim. Coba Pak, Islam begitu apa ya? Perhatiannya sama kita. Perhatian banget sama kita untuk kesehatan diperhatikan. Jadi kalau ibu dalam posisi haid boleh bercumbu, tapi jaga area yang sensitifnya itu, jangan sampai kemasukan. Kalau sudah kemasukan, nah ini haram. Yang lakinya dosa, yang perempuannya pun sama juga dosa. Nah dilarang bagi orang yang haid melakukan itu ketika dalam posisi haid. Itu Bapak berkaitan dengan masalah larangan bagi orang yang haid. Ini lebih mudah, paling lebih gampang memahaminya. Jadi haram bagi yang haid: 1. Sholat, 2. Tawaf, 3. Menyentuh Al-Quran, 4. Membawa
masjid, membawa Al-Quran, puasa, tolak, lewat dalam masjid, menikmati bagian tubuh antara pusat dan lutut. Kalau ibu masih ada kitab Kifayatul Ahyar, baca di situ halaman berapa aja tuh? Itu lugas banyak tuh pendapat-pendapat ulama itu. Ada lugas di situ. Silakan ada yang mau disampaikan atau yang nambahin berkaitan dengan masalah larangan wanita yang haid. Ustaz, mohon maaf sebelumnya saya kembali kepada macam-macam darah, Ustaz. Macam-macam darah. Nah, telah kita ketahui bersama bahwa konsekuensi dari darah haid dan darah istihadah itu kan berbeda. Yaitu ketika haid dilarang sholat, berpuasa, tawaf dan lain sebagainya. Tapi ketika istihadah itu diperbolehkan atau justru memang punya kewajiban untuk berpuasa, sholat dan tawaf, Ustaz ya. Nah, apakah ada ciri-ciri lain? Pertanyaan saya, apakah ada ciri-ciri lain untuk membedakan darah istihadah ini selain pada hari yang sudah ditentukan? Kadang-kadang ada wanita itu kebiasaannya hanya keluar 1 minggu. Nah, tapi di hari ke-8 atau ke-9 atau ke-10 keluar tapi ada bentuk yang berbeda darahnya. Itu pernah dibahas ataupun pernah dibaca pada kitab Risalatul Mahid. Ada beberapa pembahasan terkait dengan masalah wanita. Ya. Kalau satu cirinya darah haid atau darah istihadah keluar sebelum waktunya haid, segi umur nih, kan umur sah dikatakan haid bagi perempuan ketika umur 9 bulan. 9 tahun. 9 tahun keluar darah haid itu sebutnya haid darah sah. Tapi kalau kurang 9 tahun, contoh 8 tahun udah keluar darah, ini anak perempuan karena umurnya belum masuk ke ukuran minimal, nah itu udah jelas istihadah. Atau lebih daripada ukuran banyaknya waktu tadi. Kalau haid kan yang paling banyaknya itu 15 hari, berarti ke-16 ke-17 nya itu istihadah, atau ketika nifas pun sama. Nah sekarang ke darah, apakah ada ciri-cirinya darah? Setahu saya waktu belajar di pesantren, darah haid itu kehitam-hitaman, betul Bu? Ya. Kalau darah segar kan merahnya merah bagaimana ya? Merah segar. Dan biasanya kalau haid atau nifas ketika mau berakhir atau mau berhenti itu biasanya agak kecoklat-coklatan, betul nggak Bu? Apa nggak lihat itu Bu? Nggak dilihatin. Itu biasa begitu Pak. Jadi kalau segi darah mah, kalau darah haid kehitam-hitaman. Kalau darah istihadah, nah mungkin dimungkinkan seperti halnya darah segar, karena itu penyakit. Tapi yang bisa dijadikan pegangan bukan di warna darah, tapi apa? Di waktu. Itu di waktunya Pak. Jadi katakan itu istihadah bukan di warnanya, tapi apa? Di waktunya. Di waktunya. Kan darah itu beda-beda Pak. Darah kita itu beda-beda. Ada yang merah banget, ada yang merah kehitam-hitaman, itu beda-beda Pak. Beda-beda. Jadi gitu kan. Jadi yang menjadi patokannya bukan warna di darah, tapi di waktunya. Di waktu. Begitu pendapat saya Mas. Ada lagi? Mau nggak sih? Terima kasih Ustaz. Ini tadi yang berhubungan dengan apa namanya ibu-ibu ya, haid ini mohon pencerahannya dalam artian secara syar'i
misalnya nih, tadi kan masalah puasa, pengen puasanya komplit gitu Ustaz. Sementara kita tahu bahwa memang namanya haid itu kan salah satu qadar perempuan ya. Jadi menurut hemat saya, mana lebih afdal itu? Artinya begini, itu kan kembali kepada niat tadi. Sama tadi yang berangkat umroh umpamanya, berangkat haji, kan terbatas waktunya. Tapi kan memang itu tadi kembali kepada qadar. Jadi mau pencerahannya sebetulnya yang lebih afdal yang mana gitu. Artinya ini kan kalau kita kembali ke niat, kan kita bisa mengatakan ya memang qadar saya, tapi kan tidak mengurangi pahala. Misalnya nih saya di Madinah umpamanya, saya kan nggak boleh ke masjid, tapi kan terpaksa untuk supaya apakah itu melakukan misalnya tadi minum obat atau apapun gitu, apa tidak gimana ya menurut maksudnya terlalu di kenapa maksudnya kita nikmati aja atau juga Allah yang mungkin lebih tahu. Ini menurut bagaimana nih itu tadi? Betul, kalau kita lihat Allah Maha Tahu, jelas itu Maha Tahu. Nah, kita berusaha untuk mencari tahu. Nah, ulama-ulama yang dikasih pemahaman khususnya ilmu fikih, beliau sudah memberitahu kepada kita gitu. Kenapa kayak haji atau umroh dianjurkan justru malah boleh memakai pil itu. Alasannya bukan cuma hanya tadi ibadah haji atau ibadah umroh setahun sekali atau bagaimana, kan lebih banyak mudaratnya gitu. Sementara kayak puasa, segi dana pun tidak pakai dana, segi waktunya luas Pak puasa. Kan yang wajib hanya 1 bulan, sisanya 11 bulan. Ini waktu boleh dijadikan untuk qada. Sementara haji, waktunya berapa hari Pak haji Pak? Waktu haji, rukun haji tanggal 8, 9, 10. Tahun depan bisa diqada? Bisa, diqadanya mah. Permasalahannya bisa berangkat aja besok. Gitu Pak. Jadi ulama kenapa membolehkan? Karena darurat lebih banyak mudaratnya. Sementara untuk ibadah puasa mah justru tidak ada mudaratnya. Betul kata Pak. Kan juga bisa dapat pahala. Iya, walaupun tidak selalu dapat pahala, tapi kedepannya kita mau berangkat lagi belum bisa berangkat. Apalagi sekarang yang tadinya nunggu 15 tahun jadi nunggu 30 dan 20 tahun. Jadi alasannya karena lebih banyak mudaratnya daripada tidaknya. Ya artinya kan Ustaz, secara hukum fikihnya memang itu dianjurkan seperti itu. Contoh misalnya nih, pada saat kita sudah mau kembali, kan ada namanya tawaf wada kan. Ini kan pada saat biasa ibu ada yang tiba-tiba datang haidnya, nah berarti kan nggak boleh tawaf. Nah, tapi kan di dalam pendapat itu ada yang Ustaz mengatakan memang kalau sudah, karena ini tadi dianggap darurat dalam masjid secara fikih ya. Boleh katanya udah mandi, padahal itu baru berapa hari itu haid. Mandi, silakan mandi bersih. Nanti itu dibalut lah berapa hari supaya bagaimana nanti enggak baru boleh katanya Mas. Ada yang boleh kamu gitu. Terus ada juga yang mengatakan bahwa udah cukup di luar saja kan. Karena itu kan tawaf wada itu kan bukan rukun dari dianggap sunnah, bukan rukun dari misalnya umrah atau haji. Nah ini mau bicara itu gimana? Dianggap darurat juga ya? Betul loh Pak. Makanya saya tadi sampaikan, ketika masuk masjid sama kan Mekah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram sama-sama masjid juga, Maksudnya kalau bisa menjaga tidak menajisi masjid itu silakan. Tapi ini kesepakatan masalah tawaf. Tawaf itu masih dalam satu makna kategori dengan sholat.
khususnya mazhab Syafi'i, tawaf walaupun tawaf wada, tawaf wajib, tawaf rukun tetap tidak boleh dilakukan bagi yang punya haid. Adapun iya, saya juga insya Allah mengatakan boleh tawaf kalau itu dulu bagi yang haid. Mungkin kemungkinan ini bukan bermadhabkan Syafi'i, karena ada beberapa umat ada Hambali, ada Maliki, ada Hanafi. Bahkan kita pun kayak ke Mekah atau haji atau umroh kan kita sedikit atau banyak pindah madhab. Di sini kita lagi perempuan batal wudhu, kira di sana kan berjabatan tangan masih kita tetap sholat. Nah, mungkin sini pindah. Mungkin itu ambil atau pembimbing haji atau umrohnya mengambil pendapat daripada madhab yang lain. Silakan, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu tidak tahu awal dan ujungnya, tiba-tiba kita melakukan tanpa sepengetahuan ilmu kita. Nah, itu yang mau dibilang. Gitu mungkin Pak Haji tema saya. Ada lagi? Bapak Ibu? Mau Mas? Betul Ibu. Di sisi lain KB itu bagus di sisi lain. Tapi di sisi lain juga itu pengaruhnya Ibu ke masalah haid. Jadi kata aku juga, kalau Ibu kejadian seperti itu, lihat kepada sebelumnya. Sebelum Ibu KB umumnya Ibu haid berapa hari? Biasa berapa hari Ibu sebelum Ibu pakai KB? Nah, ketika udah tahu sebelumnya Ibu 7 hari, terus selesai itu Ibu KB, lama-lama nggak keluar, tiba-tiba keluar lagi, jadi mencelah bahasa kita. Hari ini keluar, besok enggak, besoknya keluar lagi. Itu ditumbuhkan dulu Ibu, kalau ketahuan. Kata berarti saya nggak sholat dong. Nah gitu banyak kan. Kalau udah tahu mencelah gitu, berapa waktu nih, berapa hari. Nah udah ketahuan, oh biasanya hari ini keluar, besoknya enggak lagi, keluar lagi. Nah udah ketahuan seperti itu, tinggal ditumbuhkan. Tapi ada sebagian pendapat ini Bu, karena kita tidak tahu gara-gara mencelah ini apakah berakhir apa tidak, itu ketika Ibu berhenti dari dapat darah haid, Ibu silahkan mandi dan sholat. Udah berhenti nih, udah berhenti darahnya, Ibu silahkan mandi dan silahkan sholat. Selesai aja sholat, umpamanya pada sholat zuhur, biasanya udah berhenti nih. Pas mau maghrib keluar lagi. Nah ketika keluar itu Ibu nggak usah sholat lagi, berarti masih dalam posisi haid. Kenapa kita disuruh sholat tadi ketika nggak ada haid? Ini ikhtiyar kalau bahasa begini. Apa itu ikhtiyar? Hati-hati, jaga-jaga, takutnya selamanya enggak keluar lagi darah haid. Gitu. Jadi kalau Ibu terjadi mencelet tadi, darahnya keluarnya, lihat ke hukum awal, kebiasaan awal. Kalau biasanya 7 hari, nah lihat nih ketika ini ada ukuran 7 hari atau sepekan atau seminggu gitu. Jadi pokoknya Bu, catatan bagi Bu supaya Bu hati-hati, supaya tidak meninggalkan sholat. Kalau tidak keluar haid, buru-buru mandi, buru-buru sholat. Ada pun nanti udah lama sehari keluar lagi. Nah ketika keluar darah nggak usah sholat, gitu aja. Kenapa?
kita ketika enggak keluar haid, kita mandi, kita sholat, ikhtiar, hati-hati, takutnya tidak keluar lagi selama-lamanya. Begitu. Itu hemat saya ikhtiarnya, hati-hatinya. Ya kan ibu untuk urusan darah, mohon maaf. Ini bapak-bapak, saya tanggung jawab bapak-bapak, yang menentukan sahnya itu kan suaminya. Alhamdulillah ibu bisa ngaji meringankan beban suami. Jadi itu ikhtiar ibu. Jadi ketika enggak keluarnya itu ibu bersolat aja, ikhtiar, sholat saja. Gitu ibu, ikhtiar, lebih ikhtiar. Ada lagi ibu Bapak? Tadi Pak yang dampak karena KB terus selama 3 bulan nggak keluar itu dia sholat tadi Pak? Kan nggak keluar haid, berarti tetap sholat. Sholat 3 bulan itu ya? Sholat. Jadi dari dampak KB itu begitu ke masalah haid, itu dampaknya di situ. Ada yang setahun nggak keluar. Sama kan Pak dengan ada yang ibu-ibu yang mau menopause gitu ya? Mau menopause Pak, mau berhenti tidak haid tuh. Iya. Tapi kan itu persiapan untuk tidak haid selamanya tuh Pak ya. Iya. Nah artinya pada saat dia keluar tidak sholat, pada saat tidak keluar sholat, pada saat pada keluar tidak sholat gitu. Ya jelas gini aja Pak, kalau itu masa keluar darah haid, jangan sholat itu intinya. Tapi ketika lebih daripada waktu keluar darah haid, baru kita sholat. Itu intinya di situ. Makanya kita sampaikan ada ukuran. Ya kan 6 hari tujuan itu tidak terus-terusan keluar kan? Kadang-kadang 2 jam sekali keluar, gitu Bu ya. 3 jam sekali keluar. Apalagi kalau pas mau berhentinya, kadang cuma flek warna kecoklatan saja, kayak gitu. Jadi ketika keluarnya tidak dianjurkan kalau itu masih waktunya haid. Dan udah keluar daripada waktunya tadi lebih daripada 15 hari, itu walaupun keluar itu bukan haid soalnya, tapi termasuknya darah istihadah. Gitu. Itu kalau KB yang 3 bulan itu kan nggak keluar haid. Misalnya nggak keluar haid, kita ada berdosa apa nggak keluar? Dosa apa tidak? Maksudnya harusnya kita keluar haid itu kan ditahan karena ada KB, kita nggak jadi haid, nggak ada haid. Oh selama 3 bulan itu nggak haid itu ya? Iya. Maksudnya dosa apa tidak? Iya. Saya nggak tahu kalau dosa apa tidak Bu ya. Yang penting ibu kalau itu masih sholat nggak dosa, itu gitu aja Bu. Emang betul Bu, dari entah itu KB yang sifatnya obat atau KB yang apa tuh yang ditanam itu Pak? Susuk ya, susuk. Justru malah yang paling itu mah yang susuk itu yang paling berpengaruh itu Pak, yang susuk daripada yang obat. Pokoknya gini aja patokan bagi ibu mah. KB kan ini mulai ke KB Pak. Kalau dijawab lagi. Boleh lah ibu minum itu. Kalau itu keluar darah haid, ingat sebelumnya ibu biasanya berapa hari nih? Kalau ini keluar belum ada kurang daripada 15 hari, kurang daripada 7 hari, ini masih kategori haid. Cuman karena kita keluarnya mencelamin, karena nggak datang 2 hari 3 hari, nah ketika berhenti itu ibu sholat mandi biasa aja. Takutnya gini, biasa juga besok keluar lagi, 5 hari nggak keluar, sebulan nggak keluar, berarti sholat kita gitu. Nah lebih baik kita menjaga, makanya bahasa fikihnya ikhtiar. Karena keluarnya enggak menentu, ikhtiar aja, hati-hati. Ketika waktu sholat kita mandi, kita sholat. Itu aja ya. Mungkin mandi junubnya apa yang berat? Gimana? Mandinya yang berat, mandi hadas besar. Kan berat mandinya. Harus mandi hadas besar, Pak. Tidak cukup dengan wudu aja, Pak. Ya namanya haid wajib diakhiri dengan hadas besar. Mandi wajib, mandi besar juga. Ya seminggu 3 kali keramas dulu. Bisa gitu. Gitu saja Bu ya, udah jam 10 kurang 9 menit, 7 menit. Mudah-mudahan yang kita bahas, yang kita pelajari bersama, insya Allah memberikan kekuatan kepada kita, ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan dengan ilmu ini
dengan ilmu ini bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, dan mudah-mudahan amalan ibadah yang beserta dengan ilmu insya Allah yang akan mengantarkan diri kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf segala kekurangan dan kelebihannya. Kita beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.